6 bulan lalu, Darsono, seorang tenaga pengajar yang masih berstatus honorer, duduk termangu setelah jam belajar mengajar usai. 6 bulan terakhir ini, pria itu kerap larut dalam lamunannya sendiri. Pikirannya selalu kembali pada ajakan seorang teman lama, kawan satu sekolah dulu. Nasib mereka kini bertolak belakang. Darsono tak habis mengerti. Padahal temannya itu hanyalah seorang pedagang makanan di perantauan. Tepatnya di Pulau Sulawesi. Namun, setiap 6 bulan sekali, temannya itu selalu pulang kampung. Bukan sendiri, melainkan mengajak anak, istri, bahkan keluarga besar. Di saat-saat itulah mereka biasa bertemu, bernostalgia, dan berbincang panjang lebar. Termasuk membahas persoalan yang selalu menghantui hidup Darsono. Kesulitan keuangan. Sejak kecil, mereka memang bersahabat karib. Toh, kamu ini usaha cuman warung makan, tapi kok tiap 6 bulan bisa pulang kampung? Ajak anak istri segala, kayak orang liburan. Sebenarnya omsetmu sehari berapa sih? Pertanyaan itu Darsono lontarkan 6 bulan lalu kepada Suroto, sahabat lamanya yang kini hidup mapan. Darsono memang belum pernah melihat langsung seperti apa kesuksesan Suroto di Sulawesi. Namun, kemampuannya pulang ke Jawa secara rutin setiap 6 bulan. Mengajak siapa saja yang ingin ikut, meski hanya sekadar jalan-jalan, naik kapal laut atau pesawat, sudah cukup menjadi bukti bahwa usaha warung makan yang digeluti Suroto tidaklah kecil. Halah, kok nanya begitu, Dar? Suroto tertawa. Ya sudah, ikut aku ke Sulawesi saja, biar kamu lihat dan hitung sendiri. Jawaban itu disampaikan sambil bercanda, sembari Suroto menyesap kopi buatan istri sahabatnya. Setiap pulang ke Jawa, rumah Darsono memang selalu menjadi tujuan pertama. Darsono hanya tersenyum tipis, padahal ia sama sekali tidak bercanda. Rasa penasarannya terlampau besar, bukan iri pada keberhasilan sahabatnya, melainkan ingin tahu. Ia percaya, kadang lewat obrolan santai seperti inilah jalan hidup bisa berubah. Saat itu, Darsono berharap mendapat petunjuk, tips, atau setidaknya secercah harapan. Makan saja aku masih susah toh, kok ya diajak jalan-jalan ke sana? Bisa-bisa istriku ngamuk, balas Darsono setengah mengeluh. Mereka duduk berdampingan di teras rumah. Obrolan mengalir begitu saja, terasa alami. Suroto menepuk pundak Darsono, wajahnya tampak prihatin. Ia tahu betul kondisi sahabatnya. Darsono nyaris tak punya apa-apa selain sebidang sawah, satu kedok, sekitar 10 kali 30 meter, warisan orang tuanya. Rumahnya masih berdinding gedek bambu, kontras dengan rumah-rumah tetangga yang rata-rata sudah tembok hasil merantau. Aku bingung jelasinnya, Dar. Yang penting kamu lihat sendiri, aku bisa pulang tiap 6 bulan. Anak-anak sama istriku juga kelihatan kalau bapaknya ini orang berhasil, kata Suroto, lalu berhenti sejenak. Ia melihat Darsono terkekeh, merasa ucapan itu seperti sindiran. Loh, anak istri itu kan cerminan kesuksesan suaminya. Kalau kamu mau, ikut saja. Tiket pulang pergi, tak urusi. Lanjut Suroto, menepis anggapan bahwa ucapannya hanya gurauan. Darsono menatap sahabatnya, lalu berujar pelan, "Kowe hebat." Setelah itu, pandangannya menerawang jauh. Pujian itu justru membuat Suroto sedikit jumawa. Hahaha, yang ikut sekarang itu bukan cuma anak buah, tetangga juga. Jadi ya kamu pikir sendiri, urusan duit, masa aku harus laporan ke kamu? Suroto menjelaskan, 6 bulan lalu, ia memang pulang berombongan. Bukan hanya membawa para pekerjanya, tetapi juga tetangga yang ingin ikut liburan. Semua diajak bersama-sama naik kapal laut, katanya sekalian refreshing. Hahaha, ya bukan begitu maksudku. Aku ini minta tips toh, biar hidupku nggak begini terus. Darsono menghela napas panjang. Huf, mosok kamu tega lihat teman sebangkumu hidupnya melarat terus? Capek aku toh. Keluhan itu benar-benar keluar dari dasar hatinya. Suroto menggeser duduknya, makin mendekat. Tangannya kembali menyentuh pundak Darsono. Kalau kamu bertanya, berarti kamu niat. Dan kalau aku menjawab, berarti kamu harus ikut. Nada Suroto terdengar serius.
penuh penekanan. Darsono menatap wajah sahabatnya lekat-lekat. "Maksudmu piye toh?" Suroto terdiam sejenak. Ia mengenal Darsono luar dalam. Jika sudah bertanya sejauh ini, berarti memang sudah waktunya. Tak ada lagi yang perlu disembunyikan. Begitulah aturannya. "Ayo ikut aku ziarah." Jawaban singkat itu justru membuat Darsono semakin bingung. "Ziarah?" tanyanya polos. "Iya, kita ziarah. Nanti kamu akan tahu sendiri." "Wes, jangan banyak tanya. Percaya saja sama aku," jawab Suroto mantap. "Kapan?" "Besok," Darsono menyela. "Yo ora Dar, ada harinya, nggak bisa sembarangan. Kalau sudah waktunya nanti aku ajak. Kalau enggak, aku nggak mau bagi-bagi tips," kata Suroto. "Niatku sebenarnya kasihan lihat kamu begini. Wong rumah kiri kanan sudah tembok, rumahmu masih gedek." Ucapan terakhir itu terdengar seperti cibiran yang menampar. Percakapan mereka pun berakhir begitu saja. Sebenarnya, jika besok Darsono bisa, ia sedang tak punya jadwal mengajar. Namun jarak ke tempat ziarah cukup jauh. Sementara ia masih harus mengurus les tambahan yang sudah disepakati. 6 bulan berlalu begitu cepat. Kini Suroto kembali pulang. Bahkan dengan rombongan yang jauh lebih banyak dibanding 6 bulan lalu. Menurut kabar orang sekampung yang tinggal di Sulawesi, usaha warung makan Suroto semakin maju. Ia bahkan sudah membuka toko grosir pakaian, mengambil barang langsung dari Pulau Jawa. Itulah sebabnya semua karyawannya diajak pulang kampung, sekaligus untuk liburan dan mengambil stok dari konveksi langganan. Seperti biasa, setelah rasa lelah perjalanan jauh mereda, Suroto menyempatkan diri berkunjung ke rumah Darsono. Malam ini pun demikian. Dari penampilannya saja, Suroto sudah tampak seperti seorang bos besar. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Darsono menyambut, lalu keduanya berpelukan. Mereka kembali memilih teras rumah sebagai tempat berbincang, menikmati angin malam yang dingin. "Gimana? Sepakat?" tanya Suroto melanjutkan pembicaraan 6 bulan lalu. Darsono terdiam. Otaknya berputar. Ziarah ke makam Pini Sepuh belum pernah ia lakukan. Padahal hal itu lumrah di lingkungan sekitarnya. Entah kenapa, ia dan istrinya tak pernah tertarik. Beberapa menit kemudian, Darsono menatap wajah Suroto. "Kapan? Kalau besok, aku usahakan bisa. Tapi ya, harus sembunyi-sembunyi dari istriku. Besok aku libur, tanggal merah pisan." Baru saja Suroto hendak menjawab, seorang perempuan datang membawa 2 gelas kopi. Terpaksa, ia hanya bergumam, "Silakan diminum, Kang To, masih panas." "Terima kasih, Mbak Mar," jawab Suroto. Maryati, istri Darsono, melirik suaminya dengan tatapan penuh curiga. Setiap Suroto datang, perempuan itu selalu merasa ada yang tak beres. Gestur tubuhnya jelas menunjukkan kecurigaan itu. Itulah sebabnya Suroto tadi memilih diam. "Iyo, besok, Jumat Pon." Maryati tidak sudi mendengarkan lebih lama pembicaraan sahabat suaminya itu. Setiap kali datang, Suroto selalu saja memamerkan keberhasilannya. Di mata Maryati, sikap itu terasa berlebihan, bahkan cenderung congkak. Sejak tadi Maryati menunggu Darsono untuk makan malam. Sementara itu, anak mereka sudah tak sabar. "Mak, bapak mana? Aku lapar!" keluh bocah laki-laki itu sambil memainkan sendok di atas piring kosongnya. "Sabar, bapak masih ngobrol sama temannya," jawab Maryati. "Kalau begitu, Bagas makan duluan saja." Bagas adalah satu-satunya anak Maryati dan Darsono. Setelah menunggu cukup lama sejak menikah, mereka akhirnya dikaruniai seorang anak. Rasa syukur itu tak pernah habis mereka panjatkan. Penantian panjang akhirnya dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maryati mengusap lembut rambut cepak putranya, lalu mengisi piring kosong tadi. Nyam, si Bagas bersuara tak sabar. "Ini jangan lupa baca doa dulu sebelum makan," ujar Maryati sambil menyodorkan piring berisi nasi dan lauk. Bagas mengangguk polos, membaca doa, lalu langsung menyantap hidangan.
Hari itu Mariati memasak opor ayam kampung. Menu istimewa yang menjadi kesukaan anaknya. "Mar, sudah siap makanannya?" Suara Darsono terdengar dari luar. "Sudah," jawab Mariati dengan nada terpaksa. "Ayo makan dulu, aku sudah lapar sekali. Dari tadi habis ngajar langsung ke sawah," ujar Darsono setengah mengajak, setengah mengeluh. "Halah, terima kasih Dar. Tidak. Kamu saja yang makan. Aku tunggu di sini," tolak Suroto. Namun Darsono tetap memaksa sambil menarik tangan sahabatnya. "Menolak rezeki kowe? Wes, ayo cepat." "Hahaha, matur nuwun kalau begitu. Kebetulan aku juga lapar," jawab Suroto sambil tertawa. Mariati segera mengambil satu piring lagi dan menyodorkannya pada tamu itu. "Silakan." "Terima kasih Mbak Mar," balas Suroto lalu mulai mengambil makanan tanpa ragu. Darsono pun menjamu dengan ramah. "Silakan, ada tempe goreng sama iwak wader. Pasti kamu bosan makan ayam terus." "Hahaha, kalau di rumah sih bosan. Tapi kalau tidak ikut beli, ya tetap doyan," jawab Darsono. Tanpa sadar ucapannya salah, sambil lebih dulu menyendok lauk di depannya. Suroto makan dengan lahap. Terlalu lahap, seperti orang yang benar-benar kelaparan. Selama makan, tak ada obrolan. Mariati hanya mengusap dada, menatap aneh ke arah sahabat suaminya itu. Cara makannya kasar dan tergesa, jauh dari kesan orang berduit, apalagi pengusaha kuliner. Setelah selesai, Suroto langsung berdiri sambil mengusap perutnya. "Alhamdulillah, rezeki nomplok. Aku pulang dulu, perutku mules." Ia melangkah pergi, lalu berhenti di ambang pintu dan berbalik. "Matur nuwun sangat Dar, Mbak Mar, Assalamualaikum." "Yo, waalaikumsalam," jawab Darsono lantang, lalu kembali melanjutkan makan. Suroto memang jauh lebih cepat makannya, seperti kereta api, hampir tak dikunyah. Rupanya bukan hanya Mariati yang berpikir demikian. Darsono pun heran. Baru kali ini ia melihat sahabatnya makan seperti bebek, cepat dan berhamburan. "Mak, sudah," ujar Bagas sambil menyerahkan piring kosongnya. Suara itu membuat Darsono dan Mariati tersentak. "Oh ya, kalau begitu sana cuci tangan, lalu belajar lagi," kata Mariati. Selera makan Mariati langsung lenyap. Sementara Darsono mengikuti anaknya ke ruang televisi, meninggalkan Mariati menyelesaikan urusan dapur. Mariati menatap panci opor ayam. Ludes. Tak tersisa setetes kuah pun. Ciri-ciri orang punya pesugihan. Rakus batinnya. Bagaimana tidak? Tadi Suroto menumpahkan semua lauk ke piringnya. Bukan hanya opor ayam, tapi juga iwak wader dan tempe. Semuanya disikat habis. Selesai membereskan dapur, Mariati menghampiri Darsono yang masih duduk di ruang televisi. "Mas," ucapnya sambil duduk dan menyentuh tangan suaminya. "Apalagi? Kenapa?" tanya Darsono, menatap wajah istrinya yang tampak tegang. "Mas, sampeyan tidak memperhatikan cara makannya Kang Suroto tadi?" tanya Mariati langsung ke inti. Darsono menghela napas. "Iya, lihat deh, kenapa? Temanmu itu kan kaya, Mas. Tapi aku yakin dia punya pesugihan. Bukan cuman rasa. Aku yakin 1000%. Darsono terkekeh. Ia menganggap itu hanya kecemburuan biasa. Menurutnya perempuan memang sering begitu. Mudah curiga pada keberhasilan orang lain. "Lah, kok kamu tahu? Wong aku saja tidak tahu. Hebat kowe. Sejak kapan jadi paranormal? Bisa buka praktik sekalian," godanya. Belum sempat tertawa puas, Darsono langsung mendapat sikutan keras. "Auh!" keluhnya sambil meringis. Mariati melanjutkan dengan wajah serius. "Lihat saja makannya. Seperti sepur. Karena yang makan bareng kita tadi itu, Mas, bukan temanmu." "Lo teman. Darsono terkekeh lagi, lalu bertanya setengah bercanda, setengah merinding. Kebetulan malam itu menjelang Jumat. "Lah, terus siapa?" Mariati mendekat, berbisik pelan di telinga suaminya. "Setan." "Astagfirullah." Darsono terlonjak tanpa sadar. "Bapak kenapa?" tanya Bagas. Tidak nak," jawab Darsono gugup. Darsono benar-benar kaget.
Ia tak menyangka istrinya berpikir sejauh itu. Menghubungkan kesuksesan dengan cara makan terasa terlalu berlebihan baginya. Menurut Darsono, setiap orang berhak sukses dengan caranya masing-masing. Takdir dan kerja keras harus berjalan beriringan. Jika hanya salah satunya, hasilnya tak akan maksimal. Itulah prinsip hidupnya sejak dulu. Meski hanya guru honorer dengan penghasilan pas-pasan, ia tetap bangga menjalani pekerjaannya. Sawah kecil yang dimilikinya masih cukup menopang hidup mereka, walau jauh dari kata berlebih. Ia Balzen tak pernah iri pada tetangga yang sukses. Kebanyakan dari mereka merantau dan berdagang, profesi yang memang lebih cepat mengubah nasib. Itulah sebabnya Darsono sering bertanya pada Suroto. Ia ingin belajar, mencari jalan, meski sadar dirinya tak punya dasar berdagang sama sekali. Halah, kowe ini selalu saja suuzon, tukang gibah, omelnya enak saja. Nyatanya dia rakus, balas Mariyati. Gara-gara rakus terus punya pesugihan? Tanya Darsono heran. Bukan cuma rakus, orang pesugihan itu pelit makan di rumah sendiri. Tapi kalau di rumah orang, rakus. Ujar Mariyati makin ngotot. Pelit? Suroto ngajak tetangga pulang kampung itu pelit? Bantah Darsono. Pokoknya mas, jangan terlalu dekat sama Kang Suroto. Nanti jadi pengabdi pesugihan juga, tegas Mariyati. Darsono menggeser duduknya, lalu berdiri. Wes, omonganmu tidak masuk akal, aku tidur dulu, capek. Ia masuk kamar meninggalkan Mariyati. Gara-gara rakus terus punya pesugihan? Tanya Darsono heran. Bukan cuma rakus, orang pesugihan itu pelit makan di rumah sendiri. Tapi kalau di rumah orang, rakus. Ujar Mariyati makin ngotot. Pelit? Suroto ngajak tetangga pulang kampung itu pelit? Bantah Darsono. Pokoknya mas jangan terlalu dekat sama Kang Suroto. Nanti jadi pengabdi pesugihan juga, tegas Mariyati. Darsono menggeser duduknya, lalu berdiri. Wes, omonganmu tidak masuk akal. Aku tidur dulu, capek. Ia masuk kamar meninggalkan Mariyati. Di dalam kamar, Darsono memutar otak. Bagaimana caranya besok ikut Suroto ziarah tanpa sepengetahuan istrinya? Jika jujur, pasti tak akan diizinkan. Hanya ziarah ke makam bisa mengubah nasib batinnya. Aku harus optimis. Bayangan hidup kaya raya berkelebat di kepalanya hingga akhirnya ia terlelap masuk ke mimpi yang terasa begitu nyata. Ada apa kiranya kok termenung terus? Tanya seorang pria tua dengan janggut putih panjang menjuntai. Entah dari mana pria tua itu muncul. Tatapannya teduh, suaranya berat dan dalam, dengan cengkok Jawa yang masih sangat kental. Nada bicaranya terdengar menenangkan, seolah mampu membius siapapun yang mendambakan hidup bergelimang harta. Darsono tak sanggup menjawab dengan kata-kata, namun batinnya berteriak lantang, mengungkapkan keinginan terbesar dalam hidup yang hanya sekali ini. Pria tua itu muncul bersamaan dengan kepulan asap putih menyerupai kabut tebal. Asap itu perlahan menipis dan sosok tersebut berjalan mendekat. Darsono sedang termenung di bawah pohon besar, tempat petilasan Tembung Boyo. Pria tua itu mengenakan pakaian khas Pini Sepuh, seperti abdi dalam kerajaan Jawa tempo dulu. Wajahnya memancarkan iba, seolah memahami sepenuhnya nasib manusia yang sedang mengadukan hidupnya dengan tulus. Darsono terkejut, bukan main ketika menyadari sosok beraura magis itu telah duduk tepat di sampingnya. Apa yang kamu inginkan, Darsono? Tanya pria tua itu kembali. Padahal seolah-olah ia sudah tahu jawabannya. Pertanyaan itu membuat Darsono terperangah. Bagaimana mungkin orang asing di tempat itu mengenalnya, bahkan menyebut namanya? Padahal di sekelilingnya banyak orang yang sedang berziarah, dan Darsono tak mengenal satu pun dari mereka. Apalagi pria tua di sampingnya ini. Tanpa berpikir panjang, tanpa menanyakan siapa pria itu sebenarnya, Darsono menjawab dengan jujur niat yang terbawa hingga ke dalam tidurnya. Aku ingin kaya mbah, ingin sukses, aku ingin cepat jadi PNS, ingin bisa menuruti kemauan anak istriku. Sambil berkata demikian,
Darsono meraih kedua ujung tangan pria tua itu, lalu menyentuhkannya ke keningnya. Sembah sungkem penuh hormat. Ucapannya benar-benar keluar dari lubuk hati terdalam. Ia ingin menjadi kepala keluarga yang mampu dibanggakan. Bahkan kelak, ketika ia tinggal nama, anak cucunya tetap bisa berkata bahwa leluhurnya adalah orang yang berhasil dan berkecukupan. Pria tua itu mengangguk pelan. Lalu pandangannya beralih ke sebuah makam sederhana tepat di samping mereka. Makam itu berwarna kuning, tanpa gundukan tanah, dikelilingi batu-batu sebesar kepalan tangan orang dewasa yang sudah berlumut, pembatas antara satu makam dan lainnya. Darsono melirik ke arah sana. Ia sempat membaca tulisan pada nisan batu yang tergeletak di tanah datar itu. "Mbah Karso," batinnya. "Apa Mbah bisa membantuku?" tanya Darsono dengan suara bergetar, penuh harap. Ia sengaja tak menyinggung nama di nisan itu. "Bisa," jawab pria tua tersebut singkat, padat, namun syarat makna. Mendengar jawaban itu, Darsono kembali memberi sembah sujud. "Tete terima kasih, Mbah," ucapnya dengan suara gemetar, penuh rasa syukur. Ia meyakini pertolongan Allah datang lewat perantara. Pria tua itu lalu bertanya, masih dengan dialek Jawa yang kental, "Kalau kamu punya pohon pisang dan aku meminta, kamu akan memberikan jantungnya, pohonnya, atau buahnya?" Tanpa ragu Darsono menjawab, "Terserah Mbah, mintanya apa?" Jawaban itu terdengar tegas dan mantap. Darsono memang punya beberapa pohon pisang di samping rumah. Jangankan diminta pria tua ini, tetangga pun sering ia beri, bahkan sampai ke akarnya sekalipun. Tiba-tiba, pria tua itu menghilang. Begitu saja. Darsono tersentak dan sadar bahwa dirinya masih berada di atas ranjang kayu. "Astagfirullah, ya Allah, alhamdulillah," gumamnya sambil beristighfar. Tubuhnya basah oleh keringat, terasa panas dan gemetar. "Ada apa, Mas?" Suara Mariati terdengar, meski matanya masih terpejam setengah. Darsono menoleh, hendak menceritakan mimpi aneh yang terasa begitu nyata itu. Namun Mariati tak mampu menahan kantuk. "Wes ngorok," gumam Darsono kesal. "Huff, mungkin memang sudah takdir." Mimpi yang menurut Darsono membawa pertanda besar itu tak perlu diceritakan pada istrinya. Mariati kembali mendengkur, menarik selimut rapat-rapat, melawan dinginnya udara malam yang menusuk tulang. "Haus," gumam Darsono. Ia turun dari ranjang dan melangkah ke dapur. Begitu sampai, matanya menyapu ruangan. Seketika bulu kuduknya berdiri. Ia tak pernah merasa setakut ini di rumah sendiri. Bau melati batinnya, lidahnya mendadak keluh, tengkuknya terasa berat, pertanda kehadiran sesuatu yang tak kasat mata. Aroma melati itu pekat, sama persis dengan aroma pria dalam mimpinya tadi. Jejaknya jelas, nyata. Darsono mengendus, memastikan. Ia keluar ke halaman depan, mengikuti arah aroma itu setelah menenggak segelas air. Krit, memembah. Mata Darsono melotot. Mulutnya tercekat. Sosok pria dalam mimpinya kini berdiri nyata di hadapannya. Pria tua itu berdiri mematung. Tak ada interaksi. Seolah hanya singgah untuk mencatat, melapor kepada junjungannya. Ia tak sendirian. Beberapa pria lain berpakaian serupa berdiri bersamanya. Tak lama kemudian, mereka lenyap. Yang tertinggal hanya kabut tebal dan aroma melati yang perlahan memudar. Darsono masih berdiri terpaku di ambang pintu. 5 menit kemudian, tubuhnya tersentak hebat, seperti disambar aliran listrik. Ini nyata batinnya. Ia berlari ke halaman, memastikan. Lagi-lagi tengkuknya menebal, tangannya meraba bagian belakang leher. Ia mendongak. Rembulan malam bersinar terang, cukup jelas untuk memastikan penglihatannya tak keliru. Ini benar-benar nyata. Darsono segera masuk kembali. Ia tak ingin Mariati melihatnya berada di luar malam-malam begini. Ia tak mau rencananya ikut Suroto besok menimbulkan kecurigaan.
Mariyati selalu peka membaca gerak-geriknya. Berkali-kali ia ingin ikut, namun selalu gagal. Kali ini tidak. Himpitan hidup membuatnya harus mencoba. Ziarah bukan hal terlarang. Tak ada yang aneh. Darsono kembali merebahkan diri, berpura-pura tak terjadi apa-apa hingga pagi menjelang. Pagi itu, Darsono sudah rapi. "Mau kemana?" tanya Mariyati. Dada Darsono langsung tersentak. Darsono hanya menjawab singkat pertanyaan istrinya, seolah tak ingin membuka ruang percakapan lebih jauh. Ada urusan. Setelah itu, ia segera menyibukkan diri, mengenakan sepatu, membetulkan ransel agar gelagatnya tak terbaca. Kebohongan yang disusunnya rapi ia sembunyikan di balik sorot mata gelapnya. Memang, kepergian Darsono mengikuti Suroto sama sekali tidak diketahui istrinya. Ia paham betul watak Mariyati. Meski cerewet, perempuan itu tak pernah menuntut lebih. Tak pernah pula membandingkan hidup mereka dengan tetangga yang lebih berada. Soal kekayaan, apalagi yang didapat dengan cara macam-macam, termasuk pesugihan, Mariyati tak pernah tertarik. Begitu pula Darsono setidaknya selama ini. Hidup di dunia cuma sekali, dan sebentar, ibarat mampir minum, begitu prinsip Mariyati. Namun bagi Darsono, kalimat itu memiliki makna yang berbeda. Hidup yang hanya sekali justru menuntutnya untuk berbuat lebih. Sebagai kepala rumah tangga, ia ingin membuat keluarganya bangga, mencukupi kebutuhan anak dan istrinya, bukan sekadar cukup, tapi lebih. Tekad itu belakangan justru terasa menjerat. Dengan hanya satu anak dan penghasilan yang tak bergerak kemana-mana, ia merasa hidupnya mandek di tempat. Perasaan itulah yang menjadi cambuk, mendorongnya mengikuti jejak Suroto. Lagi pula, yang dilakukan hanya ziarah rutin 6 bulan sekali. Dan hasilnya nyata, kawannya itu kini hidup berkecukupan, bahkan terkesan berlebihan. "Lah, Mas, sampean ini ditanya kok jawabannya ngambang. Urusannya apa?" Mariyati kembali mendesak sambil mendekat. Tangannya sempat merapikan tali ransel di punggung Darsono. Darsono menghela napas, selalu begitu. Perempuan itu menekannya tanpa sadar. "Aduh, mau fotokopi buku buat anak-anak sekolah, Mar." "Lumayan buat tambahan," jawabnya akhirnya. "Nah, begitu dong jawabnya. Jelas," sambut Mariyati tanpa sedikit pun curiga. Memang sudah biasa Darsono mengambil pekerjaan tambahan dari sekolah. Dari satu buku, ada sedikit keuntungan dari pemilik fotokopi langganan. "Hati-hati, cepat pulang kalau sudah selesai," pesan Mariyati sebelum beranjak pergi. "Sepertinya agak lama," sambung Darsono cepat. "Sekalian mau ke toko sablon, nego harga dulu, dari satu tempat ke tempat lain." Alibinya tersusun rapi, terdengar wajar. Mariyati tak menaruh curiga. Suaminya memang kerap mengambil pekerjaan seperti itu. Lumayan ada uang tambahan, tak seberapa, tapi halal dan barokah. Itulah yang tertanam kuat di hati perempuan sederhana itu. "Oh iya, pokoknya hati-hati," suara Mariyati terdengar lagi, meski tubuhnya sudah tak lagi di belakang Darsono. "Aduh, mau fotokopi buku buat anak-anak sekolah, Mar. Lumayan buat tambahan," jawabnya akhirnya. "Nah, begitu dong jawabnya. Jelas," sambut Mariyati tanpa sedikit pun curiga. Memang sudah biasa Darsono mengambil pekerjaan tambahan dari sekolah. Dari satu buku, ada sedikit keuntungan dari pemilik fotokopi langganan. "Hati-hati, cepat pulang kalau sudah selesai," pesan Mariyati sebelum beranjak pergi. "Sepertinya agak lama," sambung Darsono cepat. "Sekalian mau ke toko sablon, nego harga dulu, dari satu tempat ke tempat lain." Alibinya tersusun rapi, terdengar wajar. Mariyati tak menaruh curiga. Suaminya memang kerap mengambil pekerjaan seperti itu. Lumayan ada uang tambahan. Tak seberapa, tapi halal dan barokah. Itulah yang tertanam kuat di hati perempuan sederhana itu. "Oh iya, pokoknya hati-hati," suara Mariyati terdengar lagi,
meski tubuhnya sudah tak lagi di belakang Darsono. Alhamdulillah, gumam Darsono lirih. Iya, sahutnya sedikit keras, menanggapi perhatian istrinya. Darsono pun berangkat dengan motor buntut miliknya menuju kecamatan. Setidaknya begitu pamitnya. Agar tak menimbulkan kecurigaan, ia mengenakan helm dan perlengkapan berkendara seperti biasanya. Sesampainya di ujung desa, Darsono menghentikan motor dan menitipkannya di rumah seorang warga yang membuka warung makan di depan rumah. Ia sudah akrab di tempat itu. Biasanya singgah sekadar menghangatkan perut dengan semangkuk bakso atau soto. Darsono berjanji menunggu Suroto di sana. Namun 5 jam berlalu, kawannya tak juga muncul. Rasa resah mulai menggerogoti, apalagi mengingat mimpi semalam. Meski begitu, Darsono tetap yakin, seyakin-yakinnya, ziarah ini akan membawa keberkahan. Aduh, orang ini kemana? Kok lama amat? Keluhnya, melirik arloji. Janji jelas sudah molor. Ia berdiri di pinggir jalan, lalu duduk di sebuah deker dekat tugu batas desa. Baru saja melamun, Darsono tersentak oleh bunyi klakson. Tit, tit, tit. Sebuah mobil berhenti. Seorang pria melongokkan kepala. Dar, ayo. Darsono menoleh cepat. Alhamdulillah, akhirnya, ucapnya lega, lalu segera menghampiri mobil Suroto. Begitu masuk, Darsono langsung bertanya, "Loh, mana anak istrimu?" Ia heran. Katanya ziarah, tapi Suroto datang sendiri. Tidak seperti kebiasaan orang-orang yang ia tahu, setidaknya pergi bersama pasangan. Suroto tersenyum geli. Ia memang blak-blakan, tapi hanya pada orang tertentu. Darsono salah satunya. Sudah dianggap seperti bagian dari dirinya sendiri. Istriku itu persis dengan istrimu. Wes, plek ketiplek. Darsono mengernyit, belum paham maksudnya. Rupanya, sejak awal Suroto berziarah beberapa tahun lalu, kepergiannya juga tanpa sepengetahuan sang istri. Ia hanya pamit sambang ke Jawa, lalu mencari tempat yang kini mereka tuju. Perjalanan sekitar 6 jam. Cukup jauh dari desa mereka. Awalnya pun hidup Suroto susah, tutup lubang gali lubang. Tahun demi tahun berlalu hingga akhirnya hidupnya berubah. Sama seperti Darsono sekarang, Suroto dulu bertanya pada kawannya sesama perantauan. Dan jika seseorang bertanya, berarti memang sudah jalan takdir. Harus ditunjukkan jalannya, atau lebih baik lagi, diajak sekalian, seperti mencari teman, seperjalanan. Begitulah, 6 jam perjalanan terasa lambat bagi Darsono. Mungkin karena ini pertama kalinya ia menuju tempat asing, dengan tujuan yang juga asing. Cemas, harap, dan penasaran bercampur jadi satu. Apalagi ia melakukannya diam-diam, tanpa sepengetahuan istri. Lengkap sudah kegelisahannya, hingga akhirnya ia bisa bernapas lega saat mobil memasuki daerah tujuan, Wonogiri, Jawa Tengah. Sebuah baliho penunjuk arah raksasa membuat Darsono tercekat saat membacanya. Sejak awal, Suroto memang tak pernah memberitahu tempatnya. Katanya, kejutan. Mata Darsono terbelalak, kantuk dan lelah mendadak lenyap. Mobil keluar dari jalur kota, melewati rumah-rumah penduduk desa yang sunyi. Tepat pukul 7 malam, Darsono melirik arlojinya. Darahnya terasa mengalir panas. Bayangan pria tua dalam mimpinya kembali muncul, begitu nyata di pelupuk mata. Ia tak sabar ingin segera berziarah. Mana tempatnya? Tanyanya gelisah. Matanya menelusuri kanan kiri jalan. Nanti juga tahu. Wes, nurut saja sama penunjuk jalan, jawab Suroto sambil tersenyum, tetap fokus mengemudi. Huf, baiklah, aku nurut, ujar Darsono, mencoba menyandarkan tubuhnya ke jok. Namun belum juga rileks, ia kembali tersentak saat Suroto membelokkan mobil ke jalan sempit, diapit hutan belantara. Jauh dari bayangannya. Dalam pikiran Darsono, tempat ziarah tentu ramai. Tapi yang ia lihat justru sunyi, mencekam. Kangto, ini apa tidak salah jalan? Tanyanya tercekat saat mobil berhenti di ujung jalan. Bersamaan dengan itu, tengkuknya terasa berat. Tangannya refleks meraba bagian belakang leher. Kalau salah, kamu nggak sendirian. Ada aku, canda Suroto.
Jangan main-main, Kang. Aku ingin kaya, protes Darsono serius. Suroto menepuk pundaknya. Tenang, aku sudah puluhan kali ke sini. Sekarang diam, jangan banyak tanya. Apalagi nanti di rumahnya Mbah Karso. Kalau beliau tanya apapun, jawab iya saja. Biar kina bulan keinginanmu. Suroto turun dari mobil, mengambil perlengkapan ziarah, kembang berbagai rupa dan air mineral. Ia sekalian membawakan milik Darsono. Semua sudah dibelinya di pasar tradisional. Mbah Karso? Darsono bergumam, nyaris tak percaya. Suroto menatapnya tajam, urung mengelurkan takir berisi bunga. Iya, kenapa? Tidak. Tidak. Darsono mengelak gugup. Kebingungan membuat lidahnya keluh. Ia ingin berkata jujur, tapi tak sanggup merangkai kalimat tentang mimpi semalam. Suroto sama sekali tak memedulikan ekspresi sahabatnya. Ia sibuk mengambil barang bawaan di jok belakang tanpa turun dari mobil. Terlihat 2 wadah berisi bunga dan air mineral. Dengan cekatan, Suroto memindahkannya. 1 plastik hitam disodorkan pada Darsono, 1 lagi ia simpan untuk dirinya sendiri. Dalam hati Darsono bersyukur. Ia merasa nasib baik telah menantinya. Semua penderitaan hidupnya akan berganti dengan kesuksesan dan kekayaan. Namun mimpinya semalam tetap mengganjal di tenggorokan. Ia tahu, mimpi itu pantangan untuk diceritakan pada siapapun, bahkan pada penunjuk jalan sekalipun. Sesama abdi pun tidak boleh saling membuka perkara itu. Karena itulah, Suroto tak pernah bertanya lebih jauh jika yang bersangkutan tidak berniat bercerita sendiri. Bertanya berarti menggagalkan niat, menggugurkan jalan menjadi orang kaya, seperti yang diharapkan. Lagi pula, ini bukan kali pertama Suroto membawa abdi baru. Sudah tak terhitung jumlahnya. Kebanyakan orang Sulawesi yang pernah ia ajak. Sebagai seorang abdi, membawa pengabdi baru memang bagian dari tugas. Itulah sebabnya Suroto paham betul aturannya. Arti mimpi Darsono semalam sebenarnya sudah jelas. Niatnya telah kinaulan, terkabul. Dalam mimpi itu, seorang pini sepuh hadir sebagai abdi dalam yang akan menyampaikan keinginan Darsono kepada junjungan atau sesembahan mereka. Darsono hanya perlu menindaklanjuti. Bahkan sebenarnya, niat itu telah lebih dulu tersampaikan saat ia terjaga. Ketika sepuh itu datang ke halaman rumahnya, itu bukan mimpi. Itu nyata. Artinya, keinginan Darsono sedang diproses. Darsono tersentak saat plastik hitam berpindah ke tangannya. Aroma harum menyeruak meski terikat rapat. Opo iki, Kang? Tanyanya polos. Syarat wajib, jawab Suroto singkat. Oh, matur nuwun, Kang To. Sampun dipun siap ke, ujar Darsono lega. Ia benar-benar tak paham soal beginian. Andai pun disuruh membawa sendiri, ia tak tahu harus menyiapkan apa. Belum lagi takut ketahuan Mariati. Suroto menepuk pundak sahabatnya. Ayo turun, waktunya sudah mepet. Mbah Karso sudah menunggumu. Iya, jawab Darsono gugup. Sejak tadi ia terus dikejutkan keadaan. Apalagi saat mendengar nama yang sama dengan tulisan di batu nisan. Ia merasa seolah berada di alam lain. Bismillahirrahmanirrahim, ucap Suroto sebelum turun. Membuka ziarah agar niatnya kembali diijabah. Begitu turun dari mobil, Darsono kembali terkejut. Ia refleks menyingkir dan berlindung di balik punggung Suroto. Aduh, rintihnya sambil meringis, meraba perut. Jere, omel Suroto sambil menyikut kecil. Penakut amat. Padahal malam itu Jumat Pon. Banyak orang berkunjung. Penerangan memang minim. Tak ada lampu kota atau lampu taman di area petilasan. Ketakutan Darsono bukan tanpa alasan. Tadi ia benar-benar tak melihat siapapun. Tak ada motor berjajar, apalagi mobil. Tempat itu tampak seperti hutan belantara. Jalan setapak buntu tanpa penerangan. Namun kini pemandangannya berubah.
Tak terhitung jumlah motor dan mobil terparkir di bahu jalan. Lampu memang tetap temaram, tapi cukup menampakkan keberadaan banyak orang. Itulah sebabnya Suroto memarkir mobil agak ke semak-semak, tak kebagian tempat. Darsono terpaku. Setelah memindai lebih saksama, ia melihat kerumunan orang. Asap mengepul, aroma dupa dan bunga menyeruak. Ia heran, mengapa Suroto justru tak menuju tempat orang-orang duduk bersila, berzikir. Suara lantunan ayat suci Al-Quran terdengar lirih. Doa untuk para leluhur. Kang Suroto, tidak. Darsono tak melanjutkan. Ia langsung teringat pesan Suroto. Jangan banyak bertanya. Tatapan melotot sahabatnya tadi cukup membuat mulut Darsono terkunci rapat. Suroto terus berjalan. Darsono mengikutinya. Berulang kali ia meraba tengkuknya. Terasa tebal dan berat. Langkahnya pun seakan tertahan, seperti membawa beban beberapa kilo di tiap ayunan kaki. Ia merasakan seolah ada beberapa pria berjalan mengawal mereka. Dan memang benar. 4 pria tegap berpakaian ala prajurit kerajaan berjalan bersama. Mata Darsono semakin membelalak saat memasuki gapura bertuliskan huruf Jawa. Ada 2 gapura. Satu menuju area ziarah di bawah pohon besar berusia ratusan tahun dengan lampu temaram. Yang satu lagi, tempat Darsono melangkah, justru menjauh, makin gelap. Setelah berjalan cukup jauh dari area parkir, jantung Darsono berdegup tak karuan. Di depan sana tampak sebuah rumah sederhana, berjarak sekitar 3 meter. Lampu teplok menempel di dinding luar, dan sebuah lampu gantung membantu penerangan. Beberapa pria duduk di sana. Ya Allah, ini di mana? Batin Darsono. Tangannya mencengkeram erat plastik hitam berisi perlengkapan ziarah. Ia memindai sekeliling. Suara burung malam dan serangga bersahut-sahutan, diiringi alunan gamelan Jawa yang terdengar magis, seolah menyambut manusia yang memasuki wilayah mereka. Daun-daun kering terinjak menandai kedatangan 2 manusia ke tempat Mbah Karso, juru kunci yang telah mengangkat hidup Suroto. Suroto berhenti. Darsono ikut berhenti. Mereka tak berbicara, mengatur napas. Dan di saat itulah Darsono tersadar, semuanya terlihat nyata. Setelah itu Suroto melangkah lagi, tapi Darsono tak mengikutinya. Darsono kini berdiri di area pemakaman tua. Tak ada rumah satu pun. Orang-orang yang tadi berziarah lenyap. Suara doa menghilang. Yang tersisa hanya gamelan Jawa yang semakin jelas. Kuburan, batin Darsono tercekat. Rumah sederhana itu kini tinggal beberapa langkah. Tubuhnya berputar, memindai sekeliling. Kakinya terkunci. Ia membiarkan Suroto menjauh. Area itu terbuka, tanpa tembok. Pepohonan dan jerami terbentang, sejauh mata memandang. Di kiri kanan, jerami menguning. Di belakang, terdengar gemericik sungai kecil di area perkebunan. Ada ratusan makam tua, beberapa masih baru, tanahnya menggunduk, ditandai payung hijau. Cahaya rembulan membantu penglihatannya. Hampir semua makam berkijing, sebagian bertembok bata dan besi. Darsono melihat Suroto memasuki rumah sederhana itu. Terdengar sambutan dalam dialek Jawa kental. Saat Darsono hendak menoleh ke belakang, memastikan dirinya sendirian, 4 pria berpakaian prajurit kerajaan Jawa tiba-tiba berdiri di hadapannya. Astaga, batinnya terguncang. Cepat-cepat, si Nuhun wis ngenteni. Cepat, si Nuhun sudah menunggumu. Ucap keempatnya serempak. Cerita ini belum berakhir. Bagaimana nasib mereka selanjutnya? Semua jawabannya akan terungkap di part berikutnya. Jangan kemana-mana, lanjutkan ceritanya di part 2.